what I can share today bisa menjadi pembelajaran sih buat teman-teman semua, karena buat aku sendiri aja 1 tahun ngerjain Peduli Lindungi dan produk-produk lainnya di DTO aja banyak sekali pembelajaran yang sebenarnya useful banget buat teman-teman, baik yang mau berkarir ke product manager atau mereka yang memang sudah menjadi product manager at the moment. Hari ini rencananya agendanya ada 4. Yang pertama, I would love to share a little bit on apa yang kita lakukan di Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan. Kemudian aku akan share sedikit tentang Peduli Lindungi. Kemudian yang ketiga adalah product values, apa sih yang aku dapetin dari Peduli Lindungi, karena hari ini kan temanya belajar dari Peduli Lindungi untuk bikin produk teknologi digital tentang kesehatan. Jadi what are some of the learnings yang kita dapetin selama 1 tahun ini, yang kira-kira mungkin bermanfaat buat teman-teman yang sekiranya mau mulai berkarir ke digital health product management. Dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan masa depan Peduli Lindungi gitu kan. Sekarang COVID sudah mulai menurun jumlah kasusnya. Mau dibawa kemana sih Peduli Lindungi ini gitu. Nanti aku akan share sedikit tentang apa yang mau kita lakukan ke depannya. Nah, aku akan start dulu tentang DTO, apa sih DTO, dan visi kita tuh apa sih sebenarnya. Jadi yang kita hadapi saat ini berbagai macam tantangan berkaitan dengan data-data kesehatan di Indonesia. 270 juta masyarakat Indonesia, mereka saat ini mempunyai data medis dalam bentuk digital dan kertas. Lebih dari 60.000 fasilitas kesehatan memproduksi data kesehatan, dan ada lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikelola saat ini oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi data-data kesehatan itu bukan hanya besar ukurannya, tapi juga tidak terstandar dan tidak terintegrasi. Sehingga kalau teman-teman, let's say, teman-teman datang ke suatu puskesmas atau suatu rumah sakit. Habis itu teman-teman datang ke rumah sakit yang lain. Data kesehatannya pasti nggak pernah nyambung satu sama lain kan. Jadi ketika teman-teman datang ke fasilitas kesehatan yang lain, teman-teman harus daftar ulang, teman-teman harus bilang lagi ke dokternya, iya saya sakit ini, and then dokternya nanti akan tanya, Mas, Mbak, udah pernah dikasih obat apa ya? Most of the time kita aja nggak ingat, kita udah pernah dikasih obat apa ya sama dokternya gitu. Jadi yang mau kita lakukan di sini adalah gimana ya memastikan bahwa data-datanya itu bisa terintegrasi dan menggunakan standar yang sama. Kemudian yang ketiga, data-data yang sama dikumpulkan oleh aplikasi berbeda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke suatu fasilitas kesehatan, let's say ke puskesmas gitu, coba tanya ke tenaga kesehatannya, berapa banyak sistem yang harus mereka manage setiap harinya? Banyak sekali. Baik itu aplikasi yang dimiliki oleh puskesmasnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Jadi ketika kita melayani satu pasien, melayani pasiennya 15 menit, nge-entry datanya itu bisa berjam-jam. Bahkan kadang-kadang tenaga kesehatannya itu sampai lembur-lembur setelah jam kerja, hanya untuk melakukan data entry ini. Keempat, kita lihat banyak sekali kesulitan berkaitan dengan interoperabilitas dan integrasi data di level nasional ya. Tadi seperti yang aku sempat bilang, kalau let's say teman-teman amit-amit dari Jakarta sakit di Bali gitu, pasti di Bali nggak akan punya data rekam medisnya teman-teman di Jakarta seperti apa gitu. Padahal mungkin teman-teman ada alergi obat tertentu gitu yang ketika berobat di Bali ya itu harus diketahui gitu. Dan terakhir adalah kebijakan kesehatan yang belum berbasis data, karena data-datanya sendiri tidak standar, tidak dikumpulkan di satu tempat. Bagaimana pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data? Itu yang menjadi tantangan sistem kesehatan Indonesia saat ini. Nah, kita melakukan transformasi digital kesehatan dengan mengedepankan 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan integrasi dan digitalisasi proses bisnisnya.
Jadi kita akan lihat dulu sebenarnya user journey-nya tuh gimana sih, gitu. Ketika berhubungan, let's say misalnya dengan antrian di rumah sakit, ya, antrian di fasilitas kesehatan, kita akan mapping dulu journey-nya tuh seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu. Mana yang perlu kita digitalisasi, mana yang mungkin bisa dilakukan intervensi dengan hal-hal yang lain, gitu. Yang kedua adalah teknologinya, gitu. Bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi yang mutakhir untuk bisa melakukan analisa data kesehatan, tapi juga melakukan implementasi produk kesehatan itu sendiri, gitu. Yang terakhir adalah talent atau people. Tidak mungkin transformasi ini bisa berjalan tanpa adanya the right people gitu di dalam organisasi kita. Dan itulah kenapa DTO sendiri meng-hire orang-orang brilian dari industri untuk bisa melakukan transformasi kesehatan dan mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan tepat guna. Nah, tim kita sendiri dibentuk tahun lalu, di mana tim ini berada di bawah Menteri Kesehatan secara langsung, dan kita di sini ada untuk 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan semua data-data kesehatan nasional, sehingga dimanapun kamu berada, vaskes manapun yang kamu kunjungi, semua data kesehatannya itu nyambung satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengefisiensikan proses pelaporan untuk mendukung analisa data dan pengambilan keputusan. Ketiga, berkolaborasi juga dengan ekosistem digital kesehatan, serta melakukan peningkatan kapasitas digital SDM kesehatan. Oke. Nah, yang kita bangun di DTO itu sebenarnya adalah platformnya, gitu. Kita mengembangkan produk dengan pendekatan platform as a service, di mana kita nggak membangun banyak aplikasi, tapi kita membangun 3 aplikasi utama. Yang pertama adalah Satu Sehat, yaitu digital platform untuk data exchange berkaitan dengan rekam medis. Jadi fasilitas kesehatan wajib mengirimkan data-data kesehatannya, data-data kesehatannya ke dalam platform tersebut sesuai dengan persetujuan dari pasien. Yang kedua adalah membangun platform Citizen Health App-nya, yaitu yang teman-teman ketahui sekarang ya, Peduli Lindungi, yang nantinya akan bertransisi menjadi aplikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan personalnya mereka. Dan yang terakhir adalah aplikasi utama yang kita sebut partner system, yang dipakai untuk fasilitas kesehatan, terutama yang ada di layanan primer, yaitu di puskesmas. Jadi itu kurang lebih sekilas tentang apa yang kita lakukan di DTO, dan bagaimana roadmap kita untuk melakukan transformasi teknologi di bidang kesehatan di Indonesia. Nah, sekilas tentang Peduli Lindungi, buat teman-teman mungkin yang mungkin selama ini mikir, wah Peduli Lindungi itu sebenarnya check-in doang gitu, atau nunjukin sertifikat vaksin doang. Tapi sebenarnya nggak cuma itu loh. Kita tuh mengembangkan Peduli Lindungi, awalnya memang use case-nya adalah untuk bagaimana supaya masyarakat itu punya tempat untuk bisa melakukan untuk bisa mengecek sertifikat vaksinnya mereka, gitu. Dari situ berevolusi menjadi aplikasi yang digunakan untuk melakukan screening, ya. Jadi membantu pemerintah melakukan screening secara digital
dengan scan QR Code Peduli Lindungi yang ada di tempat-tempat umum. Di luar itu, kita mengembangkan fitur-fitur yang lain gitu. Contohnya misal ada e-hack. Ketika kita dulu, atau ketika aku dulu awalnya join DTO, e-hack itu bahkan ada di tempat yang berbeda gitu. Jadi ada aplikasi yang lain yang digunakan oleh masyarakat, yang diisi oleh masyarakat untuk setiap kali mereka mau datang ke suatu bandara atau suatu tempat transportasi gitu ya. Nah, itu aja udah memberatkan banget kan, akhirnya kayak kita ya udah kita bikin itu di dalam satu tempat yang sama ya, di dalam Peduli Lindungi, sehingga orang nggak perlu navigating between multiple apps. Itu makanya ada e-hack di dalam Peduli Lindungi. Yang ketiga, ada juga bisa ngeliat hasil testing COVID juga loh di situ. Teman-teman kalau positif atau teman-teman kalau negatif, ya semua informasinya ada di situ gitu. Semua informasi testing COVID yang teman-teman lakukan dalam 10 hari terakhir itu langsung masuk ke dalam Peduli Lindungi, diintegrasikan langsung dengan informasi yang dimiliki oleh laboratorium melalui sistem yang kita sebut New All Record. Vaksinasi tentunya ada di situ juga, tapi bukan hanya vaksin COVID yang bisa dilihat di situ, tapi juga imunisasi anak. Gitu. Kita sudah mulai mencoba melakukan digitalisasi sertifikat imunisasi anak. Gitu. Soon kita akan mengembangkan ini juga untuk riwayat imunisasi anak, riwayat imunisasi dewasa, dan lain-lain gitu. Di dalamnya, user tuh bukan hanya bisa melihat sertifikat vaksinnya, tapi mereka juga bisa melakukan konversi ke sertifikat vaksin yang berstandar WHO atau European Union. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ke Eropa, kadang-kadang mereka nanya gitu kan di sana, sertifikat vaksin kamu mana ya? Gitu. Ini loh, kita bisa nge-convert itu sesuai dengan format yang diinginkan oleh European Union, dan mereka bisa melakukan validasi secara langsung bahwa sertifikat vaksinnya sudah sesuai. Ada ketersediaan tempat tidur, ya, di mana kita bisa memantau ketersediaan tempat tidur emergency berkaitan dengan COVID. Telemedicine, di mana kita berintegrasi dengan 17 penyedia layanan telemedicine untuk memberikan layanan isolasi mandiri. Dan terakhir adalah fitur si jejak atau pelacakan kontak erat yang memanfaatkan pertukaran sinyal Bluetooth. Nah, aku pengen share ini untuk bisa ngasih gambaran ke teman-teman semua, skalanya Peduli Lindungi itu sekarang seperti apa gitu. Kita tuh memanage hampir 400.000 sampel gitu ya, at the very peak itu 400.000 sampel yang kita daftarkan di sistem laboratorium setiap hari. Ada 1,5 juta vaksinasi yang dilakukan setiap harinya ya, at the very peak dulu 1,5 juta orang yang melakukan vaksinasi gitu. 100 juta pengguna terdaftar, 8 juta pengguna aktif gitu. Maksudnya pengguna aktif di sini apa? Adalah pengguna yang melakukan check-in setiap harinya. Ada 700.000 pengguna si jejak, yaitu digital tracing kita. Lebih dari 7.000 pengguna menggunakan telemedicine, dan mereka mendapatkan 6.000 pengguna mendapatkan paket obat gratis setiap harinya. Jadi skalanya masif banget. Waktu aku masuk ke DTO pertama kali, aku cukup kaget gitu ya. Aku nggak pernah membayangkan pemerintah itu memiliki suatu aplikasi, suatu solusi teknologi dengan skala yang benar-benar seperti layaknya perusahaan-perusahaan teknologi besar di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang membuat kita cukup humbled ya, bahwa masyarakat itu sangat percaya gitu kepada Peduli Lindungi. Dan dulu waktu kita pertama kali melakukan transformasi teknologi di Kementerian Kesehatan tahun lalu, rating Peduli Lindungi itu 3,6 di Play Store, dan kita benar-benar melakukan banyak sekali perubahan untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Uh, karena ya nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya kalau government app kayak gini ada unsur saya dipaksa nih sebagai masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Ketika saya dipaksa, otomatis saya juga punya tendensi untuk ada rasa ketidakpuasan yang lebih tinggi gitu. Makanya kita benar-benar pengen waktu itu fokusnya adalah gimana ya kita bangun produk yang memang benar-benar fokus kepada pengguna, melakukan otomasi sehingga prosesnya itu jauh lebih streamline, dan mendorong produk yang berbasis empati gitu. Karena again balik lagi, we don't wanna be in a position of authority yang kerjaannya cuma meregulate masyarakat, tapi we want to create products yang memang masyarakat itu peduli, masyarakat itu suka, dan itulah yang menjadi konteks beberapa studi kasus yang habis ini aku akan share. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kita nge-scale Peduli Lindungi melalui automation. Seperti yang tadi aku share, we're doing scale yang besar sekali. 8 million active users every day, ratusan ribu sampel yang diproses setiap harinya, puluhan ribu atau ratusan ribu vaksin yang diproses juga setiap harinya, baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, gitu. Bahkan sekarang kita udah mulai vaksin keempat buat tenaga kesehatan. Dan to do that, we have to be able to scale the process melalui automation. Gitu. Jadi ini product value yang kita selalu lihat gitu ya, kita selalu pegang. Gimana ya caranya kita bisa membantu masyarakat atau kita bisa membantu tenaga kesehatan mensimplifikasi proses melalui teknologi. Jadi teknologinya mungkin nggak advance banget, ya kan? Tapi bagaimana memastikan bahwa teknologi itu tepat guna sehingga itu bisa mendukung scale Peduli Lindungi yang sangat besar. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan otomasi proses pengiriman data hasil tes COVID. Dulu laboratorium ya, fasilitas kesehatan ya, semua yang melakukan data entry buat hasil tes COVID itu mereka harus nyatat itu di 2 tempat yang berbeda. Mereka punya sistem sendiri, pasti kan, sistem vaskesnya atau sistem laboratoriumnya. Habis itu mereka harus masukin itu ke sistem pencatatan kasus COVID yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan namanya NAR. Itu. Hal ini mengakibatkan antrian yang sangat panjang untuk tes. Bukan masalah karena apa namanya ya, jumlah yang dites banyak, bukan hanya itu, tapi juga ketika lagi melakukan pelayanan, let's say melakukan testing gitu ya ke Zika, dia harus ngantri itu ke 2 sistem yang berbeda, dan even kayak variabel-variabelnya, field-fieldnya itu mengulang-ulang aja terus gitu. Dan akhirnya hasil tes menjadi terlambat didapatkan, otomatis user jadi telat dapat obat gratis melalui layanan isolasi mandiri. Itu. Ini yang akhirnya kita coba otomasi gitu. Bisa nggak ya kita bikin suatu middleware API sehingga laboratorium itu tidak perlu double entry. Mereka cukup ngentry di sistemnya mereka dan automatically datanya langsung masuk ke dalam Peduli Lindungi. Gitu. Kita build itu di awal tahun dan kita bisa mengotomasi ratusan ribu sampel setiap harinya, karena sekarang mungkin boleh bilang 60-70% sampel yang dikirim setiap harinya itu berdasarkan data yang udah automated gitu. Ini membantu kita banget gitu melakukan scaling, memastikan bahwa tidak ada lagi antrian karena orang harus double entry. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa hasil tes COVID itu bisa terupdate secara real time sehingga user yang memang positif, mereka bisa segera mendapatkan obat gratis dari layanan isoman kita. Tuh. Yang kedua, masih berkaitan dengan otomasi ya. Kita juga ada aplikasi yang dipakai oleh tenaga surveillance ya di puskesmas, namanya Silacak, sistem pelacakan.
Literally namanya kayak gitu. Jadi tenaga kesehatan itu mereka melakukan pelacakan manual via telepon atau mengirim pesan via WhatsApp untuk kemudian dicatat di sistem pelacakan COVID-19 namanya Silacak ini nih. Jadi kalau ada orang yang terkonfirmasi positif, let's say ini namanya COVID, user si tenaga kesehatannya mereka bisa ngeklik nambah kontak erat dong. Habis itu mereka akan ngeklik nambahin kontak-kontak eratnya siapa aja. Tapi ini nggak efektif juga gitu. Bukan hanya masalah karena ini berbasis kejujuran, tapi petugas kesehatan yang ada di puskesmas, bebannya mereka kan jadi nambah ya. Gitu. Mereka udah capek banget melakukan pelayanan kesehatan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di puskesmas, di ketambahan kerjaan untuk melakukan ini. Gitu. Nah, kita coba otomasi nih prosesnya. Gimana caranya melalui teknologi yang kita sebut namanya si jejak atau tracing dengan metode Bluetooth. Jadi user itu atau tenaga kesehatan di sini mereka nggak perlu lagi entry data pelacakan gitu. Semuanya diotomasi melalui Peduli Lindungi. User bisa mengaktifkan si jejak dan langsung melakukan pelacakan kontak yang memanfaatkan pertukaran sinyal Bluetooth dari jarak dekat. Kita anonymize data tersebut gitu. Jadi memastikan bahwa untuk menjaga keamanan data ini benar-benar cuma disimpan di lokal ponselnya user dan hanya akan di-upload datanya kalau misalnya dia itu positif. Ketika positif, orang-orang yang teridentifikasi kontak erat dengan orang yang positif ini automatically akan dapat WhatsApp message seperti ini. Gitu. Ini adalah 2 case study yang aku pengen share buat yang pertama ya, value kita, bagaimana kita support digital health product development dengan skala yang besar banget ini melalui automation. Gitu. Jadi the only way untuk bisa scale dengan volume yang sangat besar ini adalah if we automate processes sehingga kita bisa mereduce workload terutama yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun produk di Peduli Lindungi itu yang berorientasi kepada pengguna. Nah, ini yang menurutku lumayan menarik ya, pembelajaran yang ada di government gitu. Karena mungkin teman-teman yang ada di private sector gitu, itu by nature kan. Kalau kita bikin produk yang disukai oleh pengguna, otomatis mereka akan bisa menghasilkan revenue. Usernya akan bisa menghasilkan revenue. Gitu. They will be our loyal customer base untuk eventually akan monetize dari situ. Tapi di government itu kan kita nggak ada monetization kan factor gitu. Jadi kita tuh sebagai pelayan masyarakat ya fokusnya melayani masyarakat gitu. Dan ini yang menurutku unik banget gitu. Aku nggak pernah ada di dalam organisasi yang fokusnya adalah gimana caranya melakukan resolusi terhadap masalahnya masyarakat, masalahnya user gitu. Dan ini yang aku pengen share hari ini, bagaimana kita melakukan user oriented product development ini di salah satu fitur yang ada di Peduli Lindungi. E-hack. Nah, mungkin teman-teman sempat tahu ya, tahun lalu kalau teman-teman jalan-jalan keluar negeri atau keluar kota, suruh ngisi form electronic health alert card kayak gini. Isinya ada personal details-nya, ada travel details-nya, ada health declaration, apakah kamu ada symptoms tertentu, dan lain sebagainya. Proses ini lumayan tedious dan very, very cumbersome. Karena jumlah isian yang harus diisi banyak banget. Mengakibatkan antrian di bandara kedatangan panjang, tidak terintegrasi juga dengan cek kelayakan terbang, sehingga cek kelayakannya itu dilakukan sebelum berangkat di bandara keberangkatan, again mengakibatkan antrian. Dan akhirnya tidak efisien ketika jumlah penumpang banyak sekali gitu. Jadi udah di bandara keberangkatannya antri untuk cek layakan terbang, di bandara kedatangan antri juga gitu. Mungkin teman-teman pernah ya mengalami
Aduh, antrian panjang banget gara-gara pengecekan e-hack. Akhirnya kita benar-benar datang ke user, lihat berkali-kali, datang ke lapangan, lihat berkali-kali di bandara, di stasiun kereta, di terminal bus dan lain sebagainya, melakukan pengecekan e-hack untuk tahu sebenarnya masalahnya apa gitu, dan kita bisa nge-solve ini dengan cara apa sih gitu. Iterasi pertama yang akhirnya kita lakukan, ya kan, kita bikin dulu alur formnya itu lebih user friendly. Jadi kayak kita coba masukin dulu cek layakan terbangnya, kita uji cobain ini, tapi kemudian kita iterasi lagi gitu, menggantikan form dengan scan QR code yang nanti aku akan share habis ini gitu. Tapi bagaimana kita melakukan proses pengembangan produknya atau proses iterasi produknya benar-benar ya udah ke lapangan terus gitu kan. And this is something yang kita suka ya, kayak benar-benar datang lihat di bandara implementasinya gimana sih. Kita ngobrol sama pihak KKP, kita ngobrol sama pengguna e-hack-nya, mereka tuh pain points-nya apa gitu kan. Apa sih yang mengakibatkan penumpukan penumpang, mengakibatkan antrian karena yang mengakibatkan antrian karena pengisian formnya yang lama gitu. Dari situ baru kita coba desain, kita konsep testing, kita kembangin, dan akhirnya kita rilis ke masyarakat. Nah, ini yang pertama kali, ini iterasi pertama yang kita lakukan gitu, di mana kita coba dulu deh bikin cek kelayakan terbangnya, itu terintegrasi dengan experience e-hack-nya, gitu kan. Sehingga user itu ketika berangkat, mereka itu tahu mereka itu layak terbang atau enggak. Ya, ini yang kita coba iterasi pertama nih, gimana memudahkan user supaya mereka itu tidak perlu lagi ngantri untuk melakukan pengecekan kelayakan terbang di komputer-komputer yang disediakan di bandara keberangkatan. Tapi dari situ kita masih terus ngobrol sama user, kita coba terus ngobrol sama para stakeholders di pihak bandara dan lain sebagainya untuk figure out sebenarnya kita masih bisa lakuin apa lagi ya gitu. Di situ akhirnya kita bikin flow yang sekarang kita lakukan, di mana kita understand bahwa user itu menggunakan Peduli Lindungi, behavior utamanya mereka adalah untuk melakukan check-in. Gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan behavior yang sama, behavior yang serupa oleh user, dan memastikan konsistensi behavior itu kita aplikasikan untuk melakukan pengecekan kelayakan terbang gitu. Jadi sekarang user tinggal check-in, mereka langsung bisa dapat apakah mereka bisa layak terbang atau tidak gitu. Nah, dari sini kita lihat sih sebenarnya riset produk tuh sebenarnya penting banget gitu loh untuk bangun user oriented product development yang kita lakukan di Peduli Lindungi. Kadang-kadang orang atau kadang-kadang stakeholders-nya sendiri itu juga merasa, aduh ngapain sih riset apa segala macam gitu kan. Pemerintah kan point of view-nya ngatur, ya kan? Pemerintah kan point of view-nya regulate gitu. Tapi kita mau fokus kepada produk yang make itu masyarakat. Gitu. Jadi kita harus tahu banget sebenarnya masyarakat itu pain points-nya apa. Kita harus dapetin insights dari mereka. Gitu. Kita benar-benar datang ke lapangan untuk mapping journey-nya kayak gimana dan melakukan konsep testing. Supaya sebelum masuk itu ke development, ke production, ini udah suatu solusi yang benar-benar tested. Dan everybody, all of the stakeholders are aligned towards this goal. Gitu. Value yang ketiga yang aku ingin share hari ini adalah bagaimana kita mengembed empathy ke dalam produk yang kita bikin. Kita mencoba berbagai macam iterasi ya. Memang belum semua fitur pastinya yang ada di Peduli Lindungi itu ideal dari point of view empathy gitu. Tapi satu yang kita benar-benar invest on adalah bagaimana kita mem-embed empathy ini untuk mereka yang terkena COVID gitu. Caranya gimana? Jadi kita ada suatu layanan yang kita sebut layanan isolasi mandiri, isoman, di mana masyarakat itu yang kena COVID, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis via mitra telemedicine yang bergabung dalam Asosiasi Telemedicine Indonesia gitu. Jadi user misalnya bisa datang ke
salah satu platform telemedicine, bilang saya mau dapat obat gratis dari Kementerian Kesehatan karena saya positif. Habis itu tinggal upload resep yang diresepkan oleh dokter tersebut ke dalam platform isolasi mandiri kita. Nah, empati yang kita bangun gimana adalah bagaimana kita memastikan bahwa sebagai pasien COVID, you are okay, you don't have to worry, gitu. Jadi ini adalah user journey ya. Ketika orang kena COVID itu gimana sih, gitu. Mungkin banyak teman-teman yang udah sempat kena ini juga ya, dan ngelihat flow ini mungkin. Yang pertama waktu itu kita lakukan riset adalah banyak sekali user yang merasa anxious. Ketika mereka positif, mereka harus ngapain? Ya, akhirnya mereka berbondong-bondong ke rumah sakit karena mereka worry dan mereka takut, gitu. Jadi kita tuh pengen memastikan bahwa hey, you don't need to worry, gitu. COVID tuh bisa disembuhkan. You can access telemedicine provider yang udah kita kerjasama. Gitu. Jadi kita benar-benar bilang jangan panik, COVID bisa disembuhkan loh. Lu lakukan isolasi mandiri dulu meskipun merasa sehat. Gitu. Yang kedua, kita hand holding usernya. Ya, banyak banget yang waktu itu bingung. Ini saya kapan bisa hijau lagi ya? Gitu. Saya sekarang hitam, saya kapan bisa hijau lagi gitu? Kapan masa isolasi mandiri saya ini selesai? Gitu. Jadi kita hand holding usernya, kita kasih tahu, ini loh 9 hari lagi untuk Anda bisa bebas isolasi mandiri. Tanggal berakhirnya adalah tanggal sekian, gitu. Dan ketika isolasi mandirinya sudah selesai, kita berikan message of congratulatory message kepada usernya bahwa mereka berhasil melalui proses isolasi mandiri ini, gitu. Jadi kita benar-benar datang mencari solusi yang memang berempati kepada orang yang kena COVID, gitu. Dan ini yang sebenarnya menjadi nilai tambah yang luar biasa besarnya, gitu, buat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peduli Lindungi, terhadap pemerintah, gitu. Bahwa kita tuh kalian yang kena COVID, it's okay, gitu. You don't need to worry, gitu. Dan itu message yang sebenarnya kita pengen sampaikan kepada mereka yang terkena dampak, gitu. Jadi ini 3 values yang aku pengen share gitu malam ini. Satu berkaitan dengan tadi bagaimana kita nge-scale dengan automation. Yang kedua, bagaimana kita membangun produk yang berorientasi kepada user, gitu. Karena too often the case sebagai pemerintah kita lupa bahwa kita tuh actually pelayan masyarakat, gitu. Dan ini yang kita pengen emphasize melalui Peduli Lindungi, bahwa kita itu membangun produk kesehatan masyarakat, gitu, bukan produk kesehatan pemerintah, gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun empati, bagaimana kita bisa mendorong rasa kepemilikan, gitu ya, rasa empati terhadap mereka yang terkena dampak. Dan dalam hal ini adalah mereka yang kena COVID-19. Nah, Peduli Lindungi habis ini akan jadi apa ya, gitu. Setelah mungkin COVID-19 berakhir, setelah jumlah kasus semakin bisa di-manage oleh pemerintah, kita akan mentransisikan Peduli Lindungi menjadi aplikasi yang kita sebut Citizen Health App, aplikasi kesehatan masyarakat yang fokus ke data kesehatan pribadi. Jadi di dalamnya bukan hanya ada data-data kesehatan yang berkaitan sama COVID, gitu, tapi juga akan ada data-data kesehatan yang lain di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Kalau teman-teman
melakukan imunisasi buat anaknya, maka riwayat imunisasi anaknya akan muncul juga di dalam Peduli Lindungi. Kalau teman-teman melakukan tes di sebuah laboratorium, tes darah, maka data-data riwayat hasil tes lab tersebut akan muncul juga di dalam Peduli Lindungi. Jadi kita pingin masyarakat itu memiliki kontrol terhadap data kesehatan pribadinya mereka, gitu. Sehingga adanya transparansi di dalam sistem kesehatan kita secara nasional, dan memastikan bahwa tidak ada lagi tuh masyarakat yang kesusahan gitu kan, kayak pindah satu rumah sakit, dari satu rumah sakit yang lainnya data kesehatannya nggak nyambung gitu. Peduli Lindungi akan kita transisikan untuk bisa memastikan bahwa data-data kesehatan pribadi itu ada di dalam kontrolnya masyarakat, masing-masing masyarakat di Indonesia. Mungkin itu yang aku bisa share hari ini, Mas Patrick. Aku kembalikan ke MC ya, untuk bisa